Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya dari sudut value investing ya. Hari ini tanggal 8 bulan Oktober 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini ada 4, yaitu INDF, MNCN, ABMM, dan Wood ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun untuk edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena setiap investor itu mempunyai kriteria dan sistem masing-masing. Oleh karena itu ini hanya sebagai bahan perbandingan. Kemudian bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita ingin mendasarkan kepada data yang ada sehingga istilahnya sesuai dengan kaidah yang kita tentukan. Tetapi ini berdasarkan opini saya pribadi ya. Anda juga bisa membuat kriteria sendiri. Kemudian juga bahwa tujuan akhir kita ya untuk membahas emiten-emiten ini adalah untuk menemukan saham yang layak untuk kita investasi, dan juga saham ini istilahnya mampu untuk bertahan mungkin nanti di saat misalnya terjadi resesi. Karena untuk saham-saham yang berkembang atau meningkat tinggi itu, apabila terkena resesi yang misalnya yang fast grower itu mungkin nanti terkena imbas yang besar. Oleh karena itu kenapa kita lebih bertahan ke dividen dan value investing. Mudah-mudahan bahwa saham yang kita investasi itu nanti dia akan mampu bertahan di saat misalnya ya, tidak hanya di saat saham dalam kondisi yang baik, tetapi juga pada saat tidak hanya di inflasi tetapi juga di resesi dia mampu bertahan ya. Itu tujuan kita. Baik, yang pertama kita akan membahas Indofood Sukses Makmur atau INDF ya. Kita punya satu data di sini ya, di triwulan 2 saja. Kita dapat di triwulan 2 saja. Dari data yang kita dapatkan ini adalah data awalnya ya. Di data awal ini ya, kita punya satu concern bahwa hutangnya kepada vendor ini 1,6 kali ya, 161% lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Jadi hutangnya ini lebih besar daripada modal perusahaannya, sekitar 1,6 kali. Di situ yang mungkin menurut saya pribadi bahwa di data awal di sini ada satu concern. Berikutnya kita cek dulu dari segi rasio-rasionya ya. Harga sekarang ini di 7.000, sementara nilai perusahaannya di 6 ribuan ya. Sehingga untuk melihat saham ini berarti harga sekarang ini sudah 1% di atas dari nilai perusahaannya. Jadi harga sekarang ini sudah lebih tinggi 1% daripada nilai ekuitas perusahaannya ya. Tetapi kalau maksimum target kita ya di PBP2 itu masih ada 98% ya. Masih ada 98% targetnya ya. Sehingga untuk kategori ini, perusahaan ini kita kategorikan dengan wajar ya. Kemudian juga dari maksimal beli kita di 7.300-an, berarti di harga sekarang ini ada sekitar 4% ya. Ada 4% itu diskonnya. Jadi kalau kita baca perusahaan ini ya, kalau kita beli sekarang berarti kita dapat diskon 4%, dan ada kemungkinan untuk tidak beggar sih, cuma istilahnya hampir beggar. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen 28%, masih di bawah ya dari 30%. Namun dari 28% itu
Dividen yieldnya kita hanya mendapatkan 3%, berarti ini istilahnya pas-pasan di inflasi, sehingga kita kategorikan dividennya kecil, sehingga valuasinya yang wajar ini ya, ini wajar ya, valuasinya yang wajar ini juga tidak didukung oleh dividen. Itu kategori 1 dan 2 ya. Kemudian untuk IPS dibandingkan nilai perusahaan, ini keuntungannya 10%, berarti ya kita anggap saja sudah memenuhi kriteria. Sekarang kita masuk ke ketahanan perusahaan ya. Free cash flow-nya ini 23%, sangat besar, ini luar biasa ya. Kemudian aset-aset lancar dan lain-lainnya ya. Ternyata di sini hutang berbunga juga ya. Hutang berbunganya juga jadi concern kita ya. Berarti di sini ada dua yang menjadi permasalahan kita ya, plus juga di sini untuk aset lancarnya aman. Untuk kepemilikan perusahaan ini semuanya ada di bursa, yang ada di bursa 49% dan asingnya ini 30%, berarti di sini asing menentukan pergerakan harga ya. Dan retailnya ini semuanya juga 49%. Oleh karena itu meskipun dia hampir 50%, tetapi di sini bahwa yang ada di bursa hanya 49%, berarti ini semua oke-oke saja ya. Akhirnya kita ambil dulu kesimpulan sementara untuk perusahaan ini, karena keuntungannya 10%, kita anggap saja tidak masalah ya. Berarti di sini valuasi yang wajar ini berarti lebih ke harga ya, sehingga kita menunggu yang pertama harganya membaik ya. Pertama menunggu harganya yang membaik. Yang kedua tentu saja ini dividennya ya, kita menunggu nanti ada perbaikan. Yang pertama di PR-nya. Kemudian dua concern penting lainnya adalah di bagian ketahanan perusahaan, hutang berbunga dan hutang kepada vendor ini harus menurun lagi di triwulan berikutnya. Jadi di triwulan berikutnya kita akan tunggu 4 data ya. Harga, dividen, hutang berbunga dan hutang tak berbunga. Yang kita tunggu ada terjadi perbaikan ya. Mungkin hutang-hutang yang besar ini disebabkan masih ada sisa hutang dari akuisisi Pine Hill kemarin ya mungkin. Lanjut kita akan membahas yang kedua, ini saham MNCN ya, Media Nusantara Citra. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, data awal dulu ya, data awal bahwa di sini free cash flow-nya ya, free cash flow-nya ini nol ya, dalam artian bahwa minus tidak, tetapi ada angkanya juga tidak. Lebih kita cenderung di sini, saya lebih cenderung untuk menyatakan bahwa ini berbahaya ya. Oke, itu yang pertama dari segi free cash flow, itu di data awal yang jadi permasalahan. Kemudian kita lihat dari segi keuntungan, triwulan 1 4,9, triwulan 2 5,2. Ada terjadi peningkatan di IPS berarti ya. Baik, kita cek yang pertama, harga sekarang 332. Kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya yang 1300-an, maka harga sekarang tentu saja masih di bawah ya, 76%. 76% di bawah harga perusahaannya ya. Oleh karena itu kalau kita maksimalkan ke PBP2, maka di sini ada sekitar 735% ya. Rentangnya untuk menuju ke PBP2 itu 735%. Berarti ini dapat kita kategorikan bahwa dia akan bisa untuk bertumbuh kembang. Ini kategori awal dulu ya. Kemudian maksimal beli di 728, berarti diskonnya 54%. Sehingga perusahaan ini ya
Kalau kita lihat dari segi value-nya, berarti perusahaan ini dalam kategori kalau kita membeli sekarang ini kita dapat diskon 54%, kemudian ada potensi untuk multi bagger. Sayangnya bahwa perusahaan ya sampai di kita membicarakan ini belum membagikan dividen, sehingga valuasinya yang murah tidak didukung oleh dividen ya. Plus lagi tadi di bagian ketahanan perusahaan dari free cash flow-nya ini 0 ya, berarti berada di titik kritis sebenarnya ya. Baik, lanjut dari segi aset lancar, hutang tak berbunga, hutang berbunga ini aman semua. Kemudian saham yang ada di bursa itu semuanya ya, semua saham ada di bursa ya, dan sayangnya yang ada di masyarakat itu jumlahnya 47%. Bagi saya, apabila ya seluruh saham itu ada di bursa, maka ini kriteria atau opini saya pribadi ya, maka 47%-nya itu termasuk sangat riskan ya. Oleh karena itu kita buat kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ya, yang kita harus lakukan ke depan ya, bahwa kita yang menunggu ya. Apa yang kita tunggu tadi, karena keuntungannya di bawah 10%, hanya 5%, otomatis ini kita menunggu IPS-nya harus naik ya. Meskipun valuasinya murah ya, kemudian ada kemungkinan untuk berkembang, tetapi di sini bahwa IPS-nya perlu ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dividen kita belum bahas dulu karena semuanya itu bagian akhir ya. Kemudian concern berikutnya itu bahwa free cash flow-nya ini ya, dan retail. Jadi free cash flow-nya ini supaya sebaiknya di atas 5% ya, dan juga retailnya itu turun dari 40-an ya, di bawah 40 lah, supaya lebih memudahkan ya. Tetapi satu hal yang saya catat juga di sini bahwa untuk apa ini ya, untuk free cash flow ini sebelumnya malah minus, sekarang jadi 0, berarti ada peningkatan ya. Ada peningkatan, tetapi dia masih dalam kategori 0 tadi ya. Oke, dua yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi INDF, kita menunggu harga membaik, dividennya membaik, kemudian hutang berbunga dan tak berbunganya ini membaik. Kemudian yang kedua MNCN, tadi bahwa kita menunggu ya IPS-nya membaik, kemudian free cash flow dan retailnya membaik. Sekali lagi bahwa pembahasan tentang saham ini bukan hanya melulu tentang saham yang kita cari, yang kita kejar supaya dapat evaluasi yang bagus, tetapi kita juga mencari juga, atau misalnya mensortir lah saham yang mungkin kita anggap itu bagus, misalnya dari nama, dari produk terkenal, tetapi mungkin juga pada saat kita bahas ternyata valuasinya sangat berbeda misal ya. Baik, ini tadi yang kedua MNCN. Lanjut yang ketiga, kita akan membahas ABM Investama ya. Kita punya dua data untuk perusahaan ini, triwulan 1 dan triwulan 2. Kemudian di sini ada dua concern kita, bahwa hutangnya ya, hutang berbunganya di sini ya, dan hutang tak berbunganya ya. Ini dua ya concern kita ya. Hutang berbunga kepada bank, kemudian atau pada yang lain, kemudian hutang kepada vendor ataupun rekanan-rekanan ya. Ini 168%. Jadi ada dua hutangnya ya. Baik, yang pertama dulu di triwulan 1 itu mereka untung 28%. Di triwulan 2 mereka untungnya 24%. Ada sedikit penurunan ya. Kalau kita cek di sini IPS-nya sama, ada penurunan IPS ya. Dari 1300 jadi 1100.
sementara nilai perusahaan ada peningkatan sedikit ya. Dari harga juga meningkat, kemudian ternyata aset lancar juga kurang ya. Berarti di sini banyak ya. Termasuk banyak, ada 3 berarti concernnya ya. Yang pertama itu aset lancar, kemudian hutang berbunganya dan hutang tak berbunga. Baik, kita cek lagi dari segi valuasi dulu ya, bahwa di harga sekarang kalau kita bandingkan dengan modal perusahaan itu ada 14% ya. Jarak dari harga sekarang ke nilai buku itu 14%. Untuk maksimal beli kita di PBP2 itu masih ada sekitar 132%. Jadi simpulan sementara kita untuk perusahaan ini ya, bahwa dari segi PBP ini ada kemungkinan untuk beggar. Yang kedua, dari segi valuasi ini diskonnya 65%. Jadi simpulan sementara bahwa valuasi perusahaan ini termasuk murah ya. Valuasi perusahaan ini termasuk murah. Yang kedua, dari segi dividen, ternyata perusahaan sudah peduli dengan investor, yaitu membagikan dividen. Tetapi dividen payout ratio-nya ini masih di bawah 30%. Meskipun di bawah 30%, ternyata di sini ya, ternyata dividennya sangat besar ya. Apalagi kalau kita ratakan ke 30%, tentu saja dividennya sangat besar. Oleh karena itu ini termasuk yang, kalau menurut saya, meskipun dividennya kecil tetapi dia sebenarnya dividennya kecil tapi sebenarnya dividennya besar ya, apalagi kalau dibulatkan jadi 30%. Kemudian kita cek lagi dari ketahanan perusahaan tadi ya, free cash flow-nya ini sekitar 6%, kita anggap saja oke ya. Hanya dari segi 3 berikutnya, yaitu hutang dan aset lancar, ini yang perlu penelaahan lebih jauh ya. Kemudian sahamnya ada di bursa ini sekitar semuanya ya ada di bursa, dan yang di masyarakat ini 15%, berarti retailnya sudah memenuhi kriteria ya. Anggap saja ini sudah dalam artian normal, sehingga dapat kita ambil sebuah simpulan awal untuk perusahaan ini. Dari segi keuntungan ini sudah luar biasa ya, tidak ada yang perlu diragukan. Hanya mungkin pada saat permodalan di sini ya yang jadi concern, bahwa perusahaan ini banyak ya, atau ada hutang yang mereka lakukan kepada baik rekanan ataupun kepada pihak yang memberikan bunganya. Sehingga kita cek di sini yang pertama dari segi IPS tidak ada masalah, kemudian dari segi harga juga tidak ada masalah. Jadi concern pertama ini malah dividend payout ratio-nya ya, yang harus mungkin dinaikkan ke 30, meskipun di harga sekarang pun sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian dari kecilnya ini saya ubah dulu sedikit supaya menandakan bahwa kecilnya tidak masalah, seperti itu ya. DPR-nya kecil tapi malah dividennya sangat besar ya. Kemudian tadi ada 3 hal berikutnya, dividend payout ratio, kemudian cash ratio, hutang tak berbunga ya, hutang berbunga dan hutang tak berbunga ya. Jadi kita tunggu di triwulan berikutnya perkembangannya adalah yang pertama ini dividend payout ratio-nya. Meskipun di sini kecil tapi kalau bisa lebih naik lagi ya, meskipun sudah
termasuk sangat besar ya. Kemudian current ratio, aset lancarnya ini malah menurun ya, dari 90 jadi 86. Hutangnya malah meningkat ya. Oleh karena itu untuk triwulan 3 kita akan menunggu nanti dividend payout ratio-nya, current ratio, hutang berbunga dan hutang tak berbunga itu membaik ya. Kita harapkan nanti ada perubahan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas WUT atau Integra Indo Kabinet Tbk ya. Kita punya satu data ya, IPS-nya 21, dari nilai perusahaannya 600-an. Dari 21 dibandingkan 600-an itu kita dapat persen keuntungannya 3%. Jadi keuntungannya di sini masih termasuk rendah ya. Dari semua data ini ternyata kita mendapatkan satu ya, data awalnya ada masalah, itu satu, yaitu free cash flow-nya minus. Jadi di sini data di awal sebelum rasio ya, ini sini free cash flow-nya sudah minus ya. Baik, kita lanjut. Kita akan bahas tadi keuntungannya hanya 3%. Harga sekarang 250, kita bandingkan dengan nilai perusahaannya itu rentangnya 63%. Harga sekarang masih di bawah ya, 63%. Kalau disetarakan nanti dengan target PBV 2 maka ada 435%. Berarti ini ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger ya perusahaannya. Kemudian kuning hijau ya. Kemudian dari segi maksimal beli ini ya di 219, berarti kita tidak lagi mendapatkan diskon, malah kita harus merogoh kocek lebih dalam ya. Valuasinya menjadi valuasi mahal ya. Oleh karena itu kalau kita beli saham ini saat ini berarti kita malah menambah modal harus lebih 14% ya. Tapi ada kemungkinan untuk dapat multi bagger. Kemudian sayangnya perusahaan di sini tidak membagikan dividen, karena mungkin nanti kita akan lihat ke sebelahnya, yaitu bahwa dari segi ketahanan perusahaan ini tadi bahwa minus ya, free cash flow-nya minus, sehingga mungkin dua hal yang menyebabkan kenapa perusahaan belum membagikan dividen, yaitu free cash flow-nya minus ya, TTM ini ya, hanya setahun terakhir dia minus Rp1, plus bahwa keuntungannya ini hanya 3,27%. Kemudian untuk dari segi aset lancar dan lain-lain ini oke. Hanya free cash flow tadi yang bermasalah ya. Terakhir kita melihat dari segi kepemilikan, semua sahamnya ada tidak hanya 45% ada di bursa, dan 25-nya ini retail ya. Jadi termasuk aman. Oleh karena itu, mendasarkan kepada apa yang kita bahas hari ini, saya ingin menyatakan bahwa yang pertama, karena tadi keuntungannya sangat di bawah 10%, maka tentu saja concern kita nanti IPS-nya supaya meningkat. Kalau misalnya di 10% berarti nanti IPS-nya harus naik ke 60-an ya, 66 berarti kalau mau 10%. Berarti dia ngejar IPS-nya ngejar di 66 ya. Pertama, kita menentukan bahwa perusahaan, kita menunggu perusahaan memperbaiki di bidang apa tadi? Di bidang IPS. Yang kedua, kemudian bahwa valuasinya mahal, berarti di sini harga ya. Untuk dividen kita tidak bahas dulu karena tadi bahwa free cash flow dan keuntungannya yang kecil. Kemudian terakhir setelah harga berarti free cash flow-nya ini kita usahakan, kita tunggu nanti ada perkembangan di bidang
IPS, harga dan free cash flow-nya ini membaik ya. Demikian pembahasan kita untuk 4 saham tadi ya. INDF, MNCN, ABMM dan Wood. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah untuk bahan studi atau pertimbangan tambahan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.